Kau baik. Haleluya, haleluya. Saudara Timotius berdoa buat firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pada setiap pagi hari ini Tuhan. Iya. Engkau Allah yang selalu baik kepada kami. Engkau Allah yang selalu setia Tuhan akan kami. Amin. Untuk itulah kami hadir pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuji nama-Mu, karena kami tahu pertolongan yang terbaik yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami meletakkan seluruh setiap masalah kami. Kami meletakkan setiap seluruh keluh kesah kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah itu menjadi rupa harum di hadapan-Mu. Pada saat ini ajari kami akan firman-Mu. Biar lewat firman ini kami dapat bertumbuh dan berbuah lebat untuk hidup kami dan bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus bekerja. Biarlah Kau pakai Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Apapun yang ingin Kau sampaikan, biarlah Kau sampaikan kepada kami semua Tuhan lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan merdeka. Merdeka. Iya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti kita sudah melihat bagaimana pernak-pernik yang begitu luar biasa kalau kita berjalan keluar rumah kita atau mungkin kita keliling-keliling di daerah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti melihat begitu banyak umbul-umbul, begitu banyak bendera yang kecil yang besar yang sudah terpasang Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu artinya Indonesia atau masyarakat begitu antusias untuk menyambut ulang tahun Indonesia yang ke 77. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ya, kita ada di Indonesia ini, kita harus tahu berapa tahun Indonesia merdeka. Amin. Jangan hanya ulang tahun Bapak Ibu yang diingat, tetapi ulang tahun negara kita bebas dari penjajahan kita juga harus mengerti. Haleluya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan hari kemerdekaan, saya bawa di sini satu judul, Merdeka di Tengah Badai yang Melanda. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dulu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Haleluya. Begitu indahnya ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajak kita untuk rukun. Katakan rukun. Rukun. Iya, makanya ada pujian itu mengatakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini pemandangan siapa? Pemandangan siapa baik dan indah waktu kita rukun? Ya iya, pemandangan Tuhan. Tuhan akan hadir membawa segala kebaikannya. Tuhan akan hadir membawa segala berkatnya waktu kita hidup rukun bersama. Bukan hanya pemandangan Tuhan yang indah, tetapi kita juga bisa merasakan bagaimana damai sukacita, hubungan yang intim di antara sesama. Bahkan orang-orang lain juga melihat indah sekali, baik sekali, dan mereka akan ikut hidup berukun bersama dengan anak-anak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang waktu ini cepat berlalu ya. Tanpa terasa kita saat ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Wow, luar biasa. Berarti Indonesia sudah genap ataupun sudah menjalani hari kemerdekaan ini 77 tahun. Luar biasa. Makanya besok kita merayakan di tempat ini. Amin.
Haleluya. Kaum bapa ambil alih, ya kan? Lomba. Makanya setiap kaum bapa, GBP, Pak Belimbing, hadirlah, hadirlah, hadirlah. Amin. Yes. Bahkan bawa istrimu, bawa anak-anakmu. Bahkan saya katakan kepada anak-anak muda, ayo kita kumpul bersama. Kita meriahkan hari ulang tahun Indonesia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari kita punya kesempatan merenungkan apakah benar-benar kita sudah merdeka. Jangan hanya Indonesia yang merdeka, tetapi kita tidak merdeka. Artinya Bapak Ibu, merdeka berarti terlepas dari belenggu, tekanan, atau penjajahan bangsa lain. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian pengertiannya. Jadi kalau ada bangsa yang masih terbelenggu, ada dalam tekanan, bahkan masih ada dari penjajahan bangsa lain, berarti itu belum merdeka. Jadi bangsa yang merdeka adalah bangsa yang sudah bebas dari semuanya itu dan bebas menentukan masa depan bangsa itu sendiri. Sudah punya pemerintahan sendiri. Itu adalah merdeka. Jadi kalau ada kita dengar orang-orang berkata bahwa oh Indonesia sudah merdeka tetapi saya belum merdeka, itu salah. Indonesia merdeka, rakyatnya juga harus merdeka. Kalau memang ekonomi belum merata, ya kita harus sabar, kita harus berusaha. Yang membantu pemerintah adalah kita sendiri. Haleluya. Jadi jangan banyak mengeluh. Haleluya. Saya sudah pergi ke daerah yang terpencil, saya sudah pernah ke sana, saya melihat mereka jalan-jalan sudah bagus, ya kan, ekonominya, gedung-gedungnya begitu luar biasa. Artinya negara ini terus berusaha membuat semua lini merdeka. Amin. Semua lini lebih baik ke depannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kekristenan, ini kita bicara hari ini tentang kekristenan. Kalau Indonesia sudah merdeka, bebas dari penjajahan, bebas dari tekanan, dan Indonesia bebas menentukan pemerintahannya sendiri, berarti kekristenan juga kita harus merasakan kemerdekaan, ya. Artinya kemerdekaan ini artinya dimerdekakan dari penjajahan dosa. Haleluya. Artinya kalau kita masih ada dalam tekanan dosa, bahkan budak dosa ataupun kita pendosa, itu adalah masih dalam penjajahan si iblis. Hari ini kita harus bebas. Katakan saya bebas. Saya bebas. Kita harus merdeka dari dosa Bapak Ibu. Kalau belum merdeka dari dosa, maka dosa itu akan terus menggerogoti kita. Dosa itu akan menekan kita. Dosa itu akan mempermalukan kita. Dosa itu akan membuat kepala kita tertunduk. Dosa itu akan membuat potensi kita tidak bisa keluar. Ya, dosa itu juga menghalangi berkat kita. Bahkan dosa itu akan membuat kita mengalami hal-hal yang menyakitkan. Hari ini tentukan nasibmu. Artinya kita menentukan jalan-jalan hidup kita. Apakah kita tetap mau dalam tekanan dosa, budak dosa, atau mau bebas daripada dosa. Hari ini itu pilihan ada di pihak kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang menentukan masa depan kita. Seperti Indonesia merdeka, maka Indonesia menentukan masa depannya. Hari ini kita, Bapak Ibu dan saya menentukan masa depan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan, itu mempengaruhi masa depan kita. Kalau masa pembicaraan kita, pikiran kita, perkataan kita selalu mengatakan saya gagal, saya nggak berarti, saya orang bodoh, maka itu akan terjadi ke depan. Tetapi waktu kita perkatakan saya orang hebat, saya orang pintar, saya orang kaya, saya orang merdeka, maka itu akan terjadi. Haleluya. Amin. Kita tidak lagi Bapak Ibu di bawah tekanan dosa yang membawa penghukuman kekal. Melainkan kita mengalami kehidupan baru, yaitu hidup berkemenangan karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berusaha bebas dari dosa itu. Karena sebenarnya Tuhan sudah merdekakan kita. Di kayu salib Dia tanggung segala dosa kita yang tadinya merah seperti kermisi, dibuatnya menjadi putih seperti salju. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah berikan kemerdekaan itu, kita bebas menentukan ke depan masa depan kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Apakah kita mengisi kemerdekaan itu dengan sebaiknya atau sebaliknya? Sebaiknya atau sebaliknya? Perhatikan, kemerdekaan sudah Tuhan berikan, sekarang apa yang kita lakukan dalam kemerdekaan itu? Apakah kita masih pola hidup yang lama atau mengubah pola hidup kita? Karena seorang merdeka harus mengubah pola-pola yang lama. Amin. Kalau belum merdeka, wajar diperbudak oleh bangsa lain, diperbudak dosa. Tetapi kalau sudah merdeka, kalau kita masih saja seperti itu, berarti kesalahan ada di pihak kita. Tetapi waktu kita menyadari kita sudah bebas, kita sudah merdeka, kita bebas menentukan yang terbaik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah pasti. Sebab kita memperingati saat bangsa kita dalam keadaan berduka sebenarnya karena COVID ini. Tetapi Indonesia tidak fokus kepada COVID itu, tidak fokus kepada situasi sulit itu, tidak fokus kepada corona, tetapi fokus kepada kemajuan demi kemajuan. Amin. Karena bangsa ini, pemerintah melihat ke depan, ada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Mari manfaatkan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, membebaskan kita dari dosa. Sebab kemerdekaan atas diri kita dari dosa bukan karena hebatnya kita, kebaikan kita, bukan karena pintarnya kita, enggak. Tetapi itu hanya pemberian kasih karunia Tuhan. Jadi hargai, nikmati, dan bagikan kemerdekaan itu kepada banyak orang. Saya percaya akan banyak orang yang mengalami kemerdekaan atas hidup mereka. Yang tadinya mereka ada di bawah kutuk dosa, ada di bawah tekanan dosa. Karena Bapak Ibu sudah merdeka dari dosa, Bapak Ibu bisa memerdekakan yang lainnya dari dosa juga. Amin. Caranya bagaimana? Perkatakan, bersaksi, menginjil, memberitakan firman. Itu cara yang terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga penghuni-penghuni neraka tidak ada lagi anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi inilah momen-momen yang sangat baik bagi kita untuk bangkit. Katakan saya bangkit. Saya bangkit. Ya? Dan mari kita bersama dengan keluarga kita bergandengan tangan. Menutup setiap celah untuk iblis masuk. Menutup setiap celah untuk ada hal-hal yang menggerogoti keluarga kita. Dan kita bersatu, berjalan ke arahnya yang benar, yaitu kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Dalam Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu ini nih, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Wow. Karena ada orang yang berseru, merendahkan diri, berdoa, tetapi tidak berbalik dari kesalahan-kesalahannya. Masa lalunya, manusia lamanya dia tidak buang, maka ini adalah formalitas. Berdoa rajin, iya kan? Beribadah rajin. Sepertinya kita lihat merendahkan diri di hadapan Tuhan, baik, ramah. Tetapi tidak membuang hal-hal yang lama. Tidak berbalik dari kehidupan yang lama. Berubah itu bila ada perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat firman Tuhan kita lanjutkan seperti ini dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Perhatikan, berdoa. Ini nih ya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu ini nih, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Amin. Kalau belum berbalik dari jalannya yang jahat,
Ini kata kunci Bapak Ibu kita mengalami berkat Tuhan. Berbalik dari jalannya yang jahat. Yang selalu pikirannya negatif. Yang selalu ada gosip. Yang dendam, yang benci. Yang suka jahil, jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus kita buang. Artinya berbalik arah. Maka Tuhan katakan demikian. Apa untungnya? Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri, keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan. Itu yang Tuhan janji. Makanya kita harus berbalik dari setiap dosa-dosa kita. Kita harus berubah lebih baik, berubah ke arahnya Kristus. Sehingga apa yang dikatakan, dia akan memulihkan negeri kita. Dia akan memulihkan keluarga kita. Amen. Dia memulihkan usaha bisnismu, pekerjaanmu. Bahkan memulihkan pelayananmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tinggalkan segala ego kita. Dan kita bersatu Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kita harus seragam, bukan kita harus sama, tetapi bersatu. Justru karena kita ada warna-warni, kalau bersatu itu luar biasa Bapak Ibu ya. Taman yang indah bukan karena hanya dipenuhi mawar warna merah semua, bukan. Tetapi ada warnanya merah, kuning, hijau, dan ada bunga-bunga yang lainnya. Itu baru indah Bapak Ibu. Haleluya. Semarak warnanya itu membuat indah, tetapi harus dipadukan, harus disatukan. Itu yang dikatakan kita tinggalkan semuanya. Indonesia juga kalau semua membuat ego masing-masing, apa yang dipikiran masing-masing, semua dimunculkan. Setiap anggota partai membuat usulan masing-masing dan mempertahankan itu, maka tidak akan ada kesatuan. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, mari semua ego, hal-hal yang membuat kita ini jauh daripada Tuhan, itu lepas semuanya. Engkau harus merdeka, Bapak Ibu harus merdeka, semua kita harus merdeka dari dosa. Amin. Karena ada satu yang kita tuju, yaitu berkat Tuhan. Karena ada yang kita tuju, yaitu kemerdekaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dalam kesatuan adalah kehendak Tuhan, itu jelas. Tuhan tidak mau yang cerai-berai, tetapi yang bersatu. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah semboyan daripada Indonesia. Sehingga kita akan bersama-sama untuk menyatukan hal-hal yang memang susah disatukan. Haleluya. Jadi Tuhan tidak menghendaki perselisihan Bapak Ibu, perpecahan. Bahkan ia menyediakan berkat bagi umat yang hidup dalam kesatuan. Amen. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, tinggalkan setiap ego kita. Tinggalkan setiap ambisi kita. Amin. Haleluya. Tinggalkan segala apa yang kita pikirkan yang menurut kita itu yang terbaik. Sehingga kita tidak bisa menerima pikiran-pikiran orang lain. Tinggalkan itu. Karena yang terbaik Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Amen. Ya, dalam Mazmur 133 ayat 3-nya Bapak Ibu, ayat yang terakhir, saya mau katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Orang yang bersatu ataupun orang yang ada unity, Tuhan katakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia dalam kemerdekaannya ini bersatu, maka kita akan melihat kemajuannya nyata. Amin. Haleluya. Keluarga kita bersatu. Keluarga itu yang namanya keluarga, suami istri, anak-anak. Bahkan mungkin ada mertua, ada keluarga yang lainnya bersatu, maka kesanalah diperintahkan Tuhan berkatnya. Amin. Haleluya. Amin. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan kita bersatu, memang itu sulit karena semua kita punya karakter masing-masing. Tetapi kita harus meninggalkan itu semua, menanggalkan segala ego, segala karakter kita yang tidak bisa menyatu, dan kita berusaha menyatu. Haleluya. Amin. Kesatuan itu harus diusahakan, tidak datang sendiri. Maka dikatakan kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kata lain selain kita membuang segala apa yang
dianggap Tuhan kurang baik dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami kemerdekaan. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Bahkan kita pertahankan juga kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bebas daripada dosa. Dan kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Hidup kita akan bahagia, hidup kita akan sukacita, dan kita tidaklah menjadi orang-orang yang terbelenggu ataupun orang-orang yang dalam tekanan. Tetapi bebas, katakan bebas. Bebas. Merdeka. Merdeka.